Pada video kali ini, kita akan ngomongin apa itu UGC spam, apa bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang UGC spam atau dalam bahasa Google biasanya disebut juga dengan user generated spam tanpa huruf C-nya ya, kontennya nggak dipakai gitu. Oke. Kenapa saya bikin video ini? Karena baru-baru ini Google merilis sebuah panduan baru tentang UGC spam ini. Panduan tersebut baru aja dikeluarkan tanggal 26 Mei tahun 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu dikeluarin ya. Nah, awalnya saya itu nggak nyangka ya. Karena saya agak lupa-lupa gitu ya video yang pernah saya buat. Nah, jadi saya coba bikin video baru mengenai UGC spam. Tapi ternyata setelah saya lihat, sudah ada video yang mirip dengan ini. Nah, istilahnya itu adalah user generated spam tanpa huruf C gitu ya. Dan yang mengherankan, Google memiliki dua URL untuk panduan yang sama. Ya, yang nggak sama-sama banget ya. Mirip. Jadi dua panduan ini mirip dan membicarakan hal yang sama, tapi memiliki URL yang berbeda. Hal yang berbeda dari dua panduan ini adalah panduan yang baru ini di dalamnya ada tata cara pencegahan dan memiliki beberapa contoh yang lebih lengkap. Bahkan dijabarkan contoh-contohnya secara jelas, pakai gambar gitu. Jarang-jarang pada Google Search Central ada gambarnya gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar tentang UGC spam ini, mari kita lihat ya. Ini saya ambil langsung dari website saya ya. Ini baru saya update tanggal 1 Juni ya. Jadi user generated spam itu adalah aktivitas spam yang dilakukan oleh pengguna atau pengunjung dan bukan oleh pemilik platform atau website. Nah, ini teman-teman bisa akses di projasaweb.com/user generated spam. Di artikel ini udah saya tulis panjang lebar. Nah, di video ini juga semua materinya saya ambil dari artikel tersebut. Nah, user generated spam ini bisa terjadi pada website teman-teman. Tapi nggak hanya terbatas pada website, juga bisa pada sosial media. Jadi kalau teman-teman punya sosial media, itu bisa aja spam itu masuk ke sosial media teman-teman. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Nah, kenapa user generated spam ini wajib teman-teman ketahui? Karena dapat memicu manual action. Jadi dampak dari manual action itu tidak muncul di Google. Artinya website teman-teman itu dihapus dari indeks Google. Nah, ngeri banget kan? Nah, jadi kalau kira-kira di website teman-teman itu ada kemungkinan user generated spamnya atau spam yang dibuat oleh pengunjung, maka teman-teman harus waspada. Nah, apa contoh user generated spam? Nah, pada panduan yang baru ini, yang baru dirilis 26 Mei kemarin ini, Google menambahkan beberapa contoh, bahkan menambahkan gambar, tapi tidak saya sertakan ya pada video kali ini. Nah, ini contohnya, postingan berisi spam di pesan forum. Nah, kalau teman-teman mengelola forum, perhatikan, jangan sampai ada spam-spam yang masuk. Kemudian, spam komentar di blog. Nah, ini sangat sering terjadi, apalagi kalau teman-teman itu pengguna WordPress. Biasanya ada aja orang yang melakukan spam pada bagian komentar blog teman-teman. Kemudian, spam pada halaman profil. Nah, ini juga buat teman-teman yang memiliki platform yang memungkinkan pengguna membuat profil pada platform teman-teman, ini harus diperhatikan halaman profilnya ini ada spamnya atau enggak. Nah, spam pada halaman buku tamu. Ini udah lama banget ya nggak dipakai ya buku tamu ya. Kemudian ada platform pada sosial media. Nah, ini Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ada nggak spam pada komentar-komentar mereka atau pada bagian-bagian yang lain. File uploader. Nah, jadi kalau teman-teman penyedia jasa file uploader itu bisa aja dimanfaatkan untuk spam oleh para pengunjung. Kemudian layanan hosting gratis juga bisa digunakan untuk membuat spam. Dan terakhir itu adalah layanan pencarian internal dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya layanan pencarian pada website teman-teman, itu juga bisa dimanfaatkan oleh pengunjung website teman-teman untuk dijadiin arena spam. Oke, kenapa user generated spam ini sering muncul? Tentu aja itu biasanya karena backlink. Ini kalau SEO. Nah, kalau bukan SEO, biasanya itu hanya sekedar buat promosi. Nah, ada pesan nomor WA-nya, atau ada backlink kepada website mereka, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira sebatas mengambil keuntungan pada platform teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini yang spesial dari panduan baru Google. Jadi Google memberikan beberapa cara untuk mencegah
UGC spam ini terjadi pada platform teman-teman. Yang pertama itu adalah blokir pembuatan akun otomatis. Nah, bagaimana cara memblokirnya? Salah satunya dengan menggunakan layanan captcha gratis dari Google. Nah, tentu teman-teman udah tahu ya, captcha gratis itu kan yang muncul biasanya pertanyaan, apakah Anda bot? Nah, tinggal di checklist aja, bisa lewat gitu ya. Nah, kalaupun nggak mau pakai punya Google, Google juga menyarankan beberapa alternatif lain atau layanan serupa lainnya. Nah, paling nggak teman-teman itu harus mengontrol pembuatan akun otomatis pada website teman-teman atau pada platform teman-teman. Jangan sampai pembuatan akun ini nggak terkontrol, nantinya bisa dimanfaatkan oleh spammer. Kemudian, aktifkan fitur moderasi. Moderasi secara manual untuk setiap pembuatan akun baru dan komentar. Baik di website ataupun sosial media, ini penting banget ya. Karena banyak sekali orang-orang yang suka komentar atau suka nyepam di bagian komentar. Nah, di sini biasanya bikin user experience dari pengunjung yang betul-betul pengunjung teman-teman itu jadi berkurang. User experience nggak bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pantau masalah spam pada situs teman-teman menggunakan Google Search Console. Bagi yang belum tahu Google Search Console, teman-teman harus segera searching ya. Karena website teman-teman harus didaftarkan ke Google Search Console agar lebih mudah memantau spam yang terjadi. Pada Google Search Console ini banyak banget fiturnya, jadi sangat menguntungkan kalau teman-teman daftar di sana. Dan tentu aja layanan Google ini dapat teman-teman pakai secara gratis, jadi nggak perlu bayar gitu ya. Dan terakhir itu adalah identifikasi dan segera tangani, hapus semua konten yang berbau spam. Jangan sampai ditunggu-tunggu atau dibiarin. Kadang kan karena terlalu banyak konten yang digenerate oleh user, itu kita jadi malas gitu. Nah, itu yang bahaya. Teman-teman biarin dan akhirnya konten itu akan semakin menggunung, dan ketika teman-teman pengen mengatasinya itu udah terlampau gede banget dan pasti bakal memberikan masalah besar buat teman-teman, dan biayanya juga bakal besar itu untuk menanganinya. Nah, sebaiknya itu tangani dari sejak dia berukuran kecil, baru beberapa ratus misalnya atau beberapa ribu itu langsung segera ditangani. Bagaimanapun caranya ya, teman-teman harus pikirkan. Kalau nggak bisa secara manual, coba gunakan beberapa fitur-fitur yang ada untuk membantu teman-teman. Oke, nah kenapa perlu segera ditangani? Nah, mungkin teman-teman udah tahu jawabannya ya. Yang pertama mungkin gara-gara bakal kena penalti Google yang udah kita bicarain sebelumnya. Tapi Google juga memberitahukan beberapa alasan lain. Yang pertama, karena konten berkualitas rendah di beberapa bagian situs web dapat mempengaruhi peringkat situs secara keseluruhan. Nah, kalau ternyata bagian komentar kita itu banyak spamnya, itu halaman kita itu jadi rendah kualitasnya. Akhirnya nggak bisa bersaing di Google. Kemudian konten yang berisi spam itu berpotensi mengarahkan pengguna ke konten yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Nah, ingat, pada spam-spam itu kan biasanya menyertakan link. Nah, link ini bisa berbahaya, teman-teman. Nah, bisa berupa virus, kemudian bisa berupa phishing. Nah, kalau phishing ini kan mencuri data mereka, jadi bahaya banget gitu. Bayangin kalau mereka lagi scroll-scroll website teman-teman, kemudian ngeklik, dan mereka kira itu link pada website teman-teman, dan ternyata ketika mereka ngeklik, data Facebook mereka dicuri. Nah, dan mereka nggak bisa mengakses Facebook, itu misalnya. Nah, bagaimana kira-kira reputasi website teman-teman di hadapan para pengunjung, gitu kan? Nah, mereka lagi jalan-jalan, ternyata Instagram mereka nggak bisa diakses setelah mengakses website teman-teman. Nah, bayangin kan, reputasi bakal ancur-ancuran. Jadi ini harus segera ditangani. Nah, kemudian lalu lintas yang tidak diinginkan dari konten yang tidak berkaitan dengan situs teman-teman dapat memperlambat situs teman-teman dan meningkatkan biaya hosting. Kadang itu kan spam-spam itu berupa virus ya, virus, atau malware. Nah, ini bisa berpengaruh pada website teman-teman. Terkadang tiba-tiba kunjungannya jadi gede banget. Nah, kita sih mengira itu bagus, tapi ternyata itu kunjungan bot atau yang lainnya, atau bahkan pemanfaatan hosting teman-teman oleh mereka. Nah, ini akan memperlambat situs teman-teman, dan nanti ujung-ujungnya itu bisa meningkatkan biaya hosting. Kalau teman-teman pakai hosting seperti VPS gitu ya, atau dedicated hosting, itu pasti gede banget biayanya karena kunjungannya membludak. Nah, kalau teman-teman pakai shared hosting, itu kemungkinan besar website teman-teman bisa down langsung. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, tentu aja yang terakhir adalah Google mungkin menghapus atau menurunkan halaman yang dibanjiri dengan spam pihak ketiga untuk melindungi kualitas hasil pencarian mereka. Kita masuk kepada simpulan, jadi teman-teman harus selalu merawat website teman-teman dengan teliti,
untuk menjaga kualitas. Dan tidak hanya website ya, juga akun-akun sosial media ya, harus dirawat dengan teliti agar kualitasnya tetap bagus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.